Saya ucapkan selamat malam buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di sini maupun ada di rumah. Baik, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan mungkin mahasiswa-mahasiswi tahu rasanya bagaimana berada di sini untuk pertama kalinya. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan pada kami pada saat ini untuk berkumpul bersama, memuji muliakan nama-Mu, bahkan mendengar firman-Mu. Dan juga kami dapat menaikkan pokok-pokok doa kami nantinya. Bapa, sertai kami yang membacakan firman-Mu dan juga yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan baca dari kitab Perjanjian Lama di kitab Amsal. Kita akan buka kitab Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasal yang ke-30. Kita akan baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama setelah saya membacakan perikop ayat ini. Amsal pasal 30 ayat 7 dan 8, perkataan-perkataan Agur bin Yake. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Martin Luther pernah mengatakan bahwa doa adalah nafas orang beriman. Nafas adalah sesuatu yang terus terjadi dan dilakukan selama seseorang masih hidup. Bila seseorang sudah tidak bernafas, artinya ia sudah tidak hidup. Ini artinya doa adalah sesuatu yang penting dalam hidup. Tanpa berdoa, seseorang mungkin tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi, bagi setiap orang percaya, doa selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yesus. Apa saja pun dapat disampaikan melalui doa. Ada banyak sekali doa yang disampaikan. Dan setiap doa itu pasti mempunyai tujuannya masing-masing, mempunyai maksudnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari doa dan permohonan yang disampaikan oleh penulis Amsal kali ini, yaitu Agur bin Yake. Jadi ada dua hal yang diminta oleh penulis Amsal dalam doanya kepada Tuhan. Pada kali ini kita akan belajar dan apa saja hal-hal tersebut. Baik, kita lihat yang pertama di ayat yang ke-8. Pertama dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jadi dia meminta agar dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Dalam salah satu sematan Twitter ada berita beberapa waktu yang lalu, ada cuitan mengatakan, mohon doanya untuk cobaan ini. Mohon doanya untuk cobaan ini. Ini adalah tweetan dari salah satu istri di mana suaminya dipidana karena kasus korupsi. Jadi dia buat berita, mohon doanya untuk cobaan ini. Dan akibat judulnya ini banyak yang berkomentar. Ada yang bilang amin 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 sampai banyak sekali. Tapi ada satu yang mencuri perhatian saya yang berkomentar, katanya kalau tidak salah hukumannya sudah pantas. Hukumannya sudah pantas atas perbuatannya. Jadi kadangkala kita lihat banyak orang salah mengerti cobaan dan konsekuensi. Yang tentu saja cobaan dan konsekuensi adalah dua hal yang berbeda. Cobaan adalah ketika seseorang yang tidak melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang tidak diperbuatnya, bisa dikatakan demikian. Sedangkan konsekuensi adalah sebab akibat dari kesalahan seseorang.
yang harus menerima hukuman nantinya. Apabila itu adalah pelanggaran hukum, konsekuensinya dia harus menerima hukuman. Jadi berbeda antara percobaan dan juga konsekuensi. Nah, konsekuensi inilah yang sering dilupakan orang ketika hendak melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan saat harus menerima akibatnya, seringkali Tuhanlah yang disalahkan. Seperti sematan salah satu Twitter tadi, dia bilang di dalam captionnya dia ada bilang, Tuhan, mengapa ini bisa terjadi pada kami? Padahal yang melakukannya siapa? Yang disalahkan siapa? Nah, Tuhan selalu disalahkan kadang-kadang bagi orang yang tidak menerima konsekuensi atas kesalahan yang dia perbuat. Tidak ada introspeksi diri mengenai apa yang terjadi dalam hidupnya. Kadang-kadang manusia juga ingin memuaskan keinginan diri hingga kehilangan akal sehat. Sampai melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Bahkan konsekuensi dari perbuatan itu sudah tak terbayang lagi di kepalanya karena desakan dari keinginan itu. Pernahkah kita merasa bahwa saat ingin sesuatu, apabila tidak menemukan caranya, maka kita lakukan apapun itu agar tercapai tujuan kita tersebut. Sampai-sampai konsekuensinya pun di kepala kita sudah tak terpikirkan, sudah tak terbayangkan lagi, sudah lenyap konsekuensinya. Yang penting saya bisa capai tujuan itu. Kadang-kala mungkin. Nah, akibat hal ini, maka perbuatan curang itu sering kita lakukan. Mungkin ada banyak orang melakukan hal kecurangan akibatnya gara-gara berpikir tujuannya ini harus tercapai. Dan inilah yang dimohon penulis Agur bin Yake ini agar ia dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Di dalam Alkitab juga kita lihat ada banyak contoh-contoh yang melakukan kecurangan bahkan kebohongan. Misalnya anak-anaknya Israel, mereka berbohong kepada Israel waktu mereka menjual adik mereka Yusuf. Mereka bilang apa? Mereka bilang bahwa adiknya sudah dimakan oleh binatang buas. Ini sebuah kebohongan. Ada juga seperti Daud, waktu ia menghampiri Batsyeba lalu terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ia berusaha berpikir bagaimana suaminya Batsyeba agar mati. Dia memutar balik pikirannya sehingga ia mendapatkan sesuatu yang bisa membuat suami dari Batsyeba itu mati. Nah, inilah yang disebut kecurangan. Dan bahkan di dalam kecurangan ada kebohongannya. Pasti di setiap kecurangan selalu ada yang namanya kebohongan. Ingin berbuat curang sesuatu pasti melakukan kebohongan. Dan juga misalnya lagi ada Gehazi, bujangnya si Elia. Sewaktu Naaman sudah pergi, disembuhkan, dia datang menemui Naaman, dia bilang, ternyata Tuhan butuh ini dan itu, akhirnya diberikan. Nah, inilah apabila seorang ingin mencapai sesuatu tanpa harus bekerja keras mungkin dan hal sebagainya yang benar-benar bisa dilakukan dengan benar, tapi dia tidak melakukan dengan benar, inilah yang disebut dengan kecurangan dan kebohongan. Nah, kecurangan dan kebohongan ini merupakan sebuah dosa kalau kita lihat tadi. Oleh sebab itu, penulis memohon agar dijauhkan dari dosa. Khususnya di sinilah kecurangan dan juga kebohongan. Nah, doa ini juga sama seperti ada di dalam kitab Perjanjian Baru, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Jadi tidak ada hal lain yang lebih jahat lagi bagi kita selain dosa. Dan oleh sebab itu tidak ada hal lain yang darinya kita harus berdoa dengan lebih sungguh-sungguh selain doa agar kita jangan berbuat jahat. Bayangkan kalau tadi sudah dosa, kecurangan dan juga kebohongan. Mungkin baru satu, tapi dalam sehari ada berapa banyak mungkin yang bisa kita lakukan dengan dosa. Ada berapa banyak dosa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita dalam sehari. Mungkin 10 kalau dihitung atau lebih. Atau mungkin dalam sehari bisa sampai 100 dosa.
Kalau misalnya kita hitung-hitung, kalau kita berbuat dosa, anggap saja ya kita orang paling baik di dunia. Sehari mungkin cuma lakukan ya 3 dosa, pagi, siang, malam kayak makan ya. Anggap saja 3 kali melakukan dosa sehari. Bayangkan kalau sudah seminggu, berapa dosa yang sudah diperbuat? 3 kali 7, 21. Bayangkan kalau sebulan ada 30 hari, kali 3 dalam sehari, sudah 90 dosa yang diperbuat dalam 1 bulan. Bayangkan kalau 1 tahun, ada 12 bulan, 30 kali 12 sekitar 1080. Bayangkan setahun, sudah 1000, itu kalau cuma 3 sehari. Bayangkan kalau lebih. Lalu kalau kita semasa hidup kita ini, kita misalnya mungkin hidup selama 70 tahun, 70 dikali 1000, sudah 70.000 dosa. Bayangkan apabila dosa-dosa ini dicatat dalam sebuah buku. Setebal apa? Mungkin lebih tebal dari tesis mahasiswa, atau mungkin lebih tebal dari buku-buku yang pernah ada. Bayangkan dengan dosa sebanyak itu, bisakah seseorang menemui Tuhan di sorga? Atau bahkan menemukan jalannya ke sana? Oleh sebab itu, salah satu juga yang dimohon oleh si penulis ini agar menjauhkannya dari dosa. Tapi bukan berarti dengan kita sendiri menjauhkan dosa kita selamat, tidak. Karena kita tahu, saya yakin dan percaya bahwa semua di sini yakin dan percaya bahwa untuk masuk surga yaitu hanya percaya. Bukan karena kita bisa menghilangkan dosa kita sendiri dengan perbuatan kita. Tapi setelah itu yang kita lakukan apa? Kita mohon juga. Kalau kita memang sudah diselamatkan, kalau kita memang sudah orang yang percaya, sudah lahir baru ngakunya, harusnya dibuktikan. Berdoa juga untuk menjauhkan dosa dari diri kita. Sampaikanlah doa-doamu. Mungkin kamu bisa masukkan dalam pokok doamu apa saja mungkin selama ini bisa menjadi kendala. Semoga kita selalu berdoa seperti ini dalam pokok doa kita. Dan poin yang kedua yang diminta atau dimohon yang bisa kita pelajari dari ayat kali ini adalah dijauhkan dari kemiskinan atau kekayaan. Di ayat yang ke-8 bagian selanjutnya, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Miskin, kaya. Jangan dua-duanya. Berarti harus di mana? Jangan miskin atau kekayaan. Apakah harus ada di tengah-tengah? Apakah harus ada di perempatan yang di sini atau 3/4 di sini? Kalau kita berorientasi pada kekayaan yang merupakan, ya mungkin kekayaan merupakan gaya hidup banyak orang. Rasanya tidak ada satupun orang yang menginginkan hidup miskin, hidup serba kekurangan dan terus kesulitan dalam memenuhi biaya hidup maupun hal-hal lainnya, apalagi di zaman ini, di masa ini yang sedang pandemi. Tapi di sisi lain, sebuah status kekayaan akan dengan mudah menjerumuskan kita ke dalam rasa kepuasan berlebih yang malah bisa membuat kita lupa kepada Sang Pemberi. Lalu kemudian lupa bahwa semuanya itu disediakan bukan untuk ditimbun. Mungkin ada berpikir harus dikumpul, harus ditimbun. Bukan. Melainkan dipakai untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Bukan ditimbun. Lalu muncullah pertanyaan, kalau demikian, apakah kita tidak boleh jadi kaya? Apakah kita harus sedang-sedang, apakah kita harus miskin? Atau tidak boleh miskin harus kaya, atau bagaimana? Jadi jika demikian, kita tidak boleh untuk menjadi kaya. Tentu tidak. Karena Tuhan sendiri menjanjikan kita sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi seharusnya kekayaan itu hadir ketika kita sudah siap untuk menerimanya. Hadir ketika kita sudah siap untuk menerimanya. Siap yang bagaimana? Maksudnya arti siap ini di sini adalah
sudah mengetahui terlebih dahulu dengan benar untuk apa sebenarnya Tuhan memberikan saya, memberkati kita. Untuk apa semuanya itu harus dipakai? Lalu apabila kita sudah tahu, mengerti, lalu siap untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita masih berpikir ini harus ditimbun, masa pandemi harus ada stok, timbun, tanpa pengetahuan yang benar. Tidak sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita juga harus menggunakannya untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Nah, Yesus berkata dalam Matius pasal 13 ayat 12. Ya, kita bisa lihat Matius pasal 13 ayat 12, saya akan bacakan untuk kita. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa? Mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang benar akan maksud Tuhan. Inilah yang mampu membuat kita tetap taat dan setia dalam kondisi apapun, dalam kehidupan yang bagaimanapun. Kalau kita mengerti maksud, kalau kita mempunyai pemahaman, kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar akan maksud Tuhan. Nah, termasuk ketika ya harta kekayaan itu hadir dalam diri kita. Inilah yang memampukan kita untuk tidak terjatuh dan kita tidak tersesat kalau kita sudah mengerti. Karena mungkin kenapa bisa jatuh dan tersesat? Mungkin karena silaunya harta kekayaan yang bergelimpang membuat kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, kita perlu hikmat dari Tuhan agar tidak dirusak oleh kekayaan. Kalau kita mungkin memohon doa, apakah doa yang utama kita panjatkan? Apakah doa tentang mungkin meminta harta, minta uang, minta mobil, atau minta pacar? Tidak tahu. Tapi kebanyakan apa yang orang-orang minta? Orang yang belum mengenal Tuhan minta apa? Minta hal-hal semua yang bersifat sementara. Minta inilah, itulah, mungkin baju baru, mungkin mobil baru, motor baru. Apakah semuanya bisa lenyap? Ya, semuanya bisa lenyap. Harusnya apa hal yang diminta? Yang paling utama, percaya kepada Tuhan, minta kepastian keselamatan jiwamu. Karena kalau kamu sudah mintanya, saya juga diberikan kepadamu. Itu hal utama yang harus diminta. Kalau Anda belum mintanya, maka hal-hal yang juga mungkin akan ditambahkan kepadamu. Nah, di Alkitab sendiri ada banyak juga yang berbicara masalah ini. Misalnya kita lihat di Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Matius yang ke-6 ayat yang ke-11. Sini tentang hal berdoa. Ayat ke-11 mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya? Secukup apa kira-kira yang dimaksud? Apa kita berpikir, ya cukup buat jalan-jalan, cukup buat beli motor, cukup buat beli rumah, cukup bisa kesana kemari. Apakah cukup yang demikian? Cukupnya bagaimana yang dimaksudkan? Apakah kita ketika memerlukan sesuatu, ketika membutuhkan sesuatu, yang penting bisa cukup untuk itu? Cukup apa? Apakah yang engkau minta adalah hal-hal yang bersifat sementara, sehingga apabila itu cukup, sudah nanti cukup lagi? Atau cukup yang kau maksud, tapi bagi orang lain itu adalah sebuah kelimpahan? Alkitab kemudian mengatakannya di 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Kita lihat di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian
Kalau kita lihat berarti ini adalah dua hal yang paling mendasar sudah cukup untuk bersyukur. Jika kita sadar bahwa dua ini saja sudah ada pada kita, seharusnya ini sudah cukup untuk kita bersyukur selalu. Tapi jika kita tidak sadar, kita pasti selalu meminta lagi, tanpa bersyukur. Kalau memang sungguh-sungguh kamu adalah orang percaya, kamu bilang kamu adalah sungguh-sungguh orang yang benar-benar mengerti firman Tuhan, apabila kamu sudah sadar, oh dua ini sudah ada pada saya. Makanan dan juga katanya tadi, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya sudah mampu untuk bersyukur. Apalagi kalau kamu punya lebih dari dua ini. Atau malah 10 kali lipat. Atau 100 kali lipat dari ini. Harusnya kamu lebih lagi bersyukurnya. Apakah mungkin selama ini kita tidak bersyukur? Apakah jangan-jangan selama ini saya merasa kurang? Ada ayat yang mengatakan dua dasar ini saja sudah cukup untuk bersyukur. Atau jangan-jangan perlu tambah plus-plusnya lagi baru bersyukur. Atau berdoa, Tuhan satu lagi deh, enggak deh satu lagi deh, besok-besok satu lagi, aku baru mengucap syukur kalau diberikan. No. Harusnya kalau sudah sadar dua ini aja sudah ada, bersyukurlah. Sampaikan syukurmu kepada Tuhan. Hanya dua saja yang mendasar. Ingat, hari kalau kita punya lebih, jangan lupa untuk bersyukur. Nah, tapi kalau kamu merasa ini kurang, kayaknya duanya kurang deh. Kayaknya perlu tambah satu lagi. Dilihat lagi, sudah punya sepeda. Kurang deh, harus ada motor lagi. Pakaianku cuma 2 pasang. Tambah lagi deh, tambah. Kayaknya kurang lagi deh, tambah. Tambah sampai gak ada rasa syukurnya. Yang dikejarnya apa? Hartanya? Materinya? Kalau tidak sadar apa akibatnya? Di ayat selanjutnya, di ayat ke-9 dikatakan, tetapi di 1 Timotius 6 tadi, di ayat yang ke-9 sekarang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Ujung akhir ketika berorientasi kepada kekayaan, mengejar secara berlebih, tanpa ada kepuasan diri, tanpa ada rasa syukur, terpesona oleh harta, terpana, mungkin benar ujungnya adalah kebinasaan. Kalau demikian, boleh atau tidak kita menjadi orang kaya atau mempunyai kekayaan? Kalau di Alkitab kita lihat ada banyak sekali, bahkan contoh-contoh orang yang beriman yang diberkati Tuhan dengan kelimpahannya. Bapak Abraham, Yakub, Yusuf, bahkan raja-raja seperti Raja Daud, Salomo. Kita tahu kisah-kisahnya semua. Tapi mereka gunakan untuk apa? Itu yang bisa kita pelajari. Lalu bandingkan dengan kita. Selama ini, apakah kita merasa kurang akibat membaca Alkitab di mana ada banyak tokoh-tokoh kayaknya mereka diberkati Tuhan deh. Kayaknya mereka punya banyak sekali. Berarti saya kurang dong. Kayaknya saya lalu berpikir, kayaknya saya kurang doa. Kayaknya kurang ini deh. Lalu akhirnya apa? Melakukan kecurangan dan kebohongan demi tujuannya itu. Jadi ini sangatlah penting bagi kita mengetahuinya. Ingat, apabila dua hal mendasar sudah ada pada kita, itu sudah cukup untuk bersyukur. Apalagi kalau lebih. Jadi karena Tuhan yang sebenarnya tahu sampai di mana kemampuan kita. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu bagaimana kita mampu untuk menerima sesuatu.
Tidak mungkin dia tidak tahu kita. Jangan sampai kita menderita miskin, saking miskinnya lalu sulit untuk melakukan firman Tuhan. Jadi saking miskinnya sampai tidak bisa bersyukur, sulit sekali melakukan firman Tuhan. Di sisi lain juga, jangan sampai kekayaan membuat hubungan kita malah rusak dengan Tuhan. Apa yang baik adalah sesuai dengan takaran Tuhan, bukan takaran kita. Jadi kalau kita mungkin punya standar, kayaknya aku harus seperti si A, kayaknya aku harus seperti si B, belum cukup aku sekarang ini, aku harus lebih berusaha lagi. Akhirnya dilakukan kecurangan dan kebohongan. Apakah kita pernah melakukannya? Mungkin kita melakukannya bukan untuk harta atau memperoleh kekayaan, mungkin ada banyak yang kita lakukan yang kita tidak sadari. Pengen nilai tinggi, akhirnya melakukan apa? Siasat, berpikir. Tapi bukan berpikir untuk belajar, berpikir gimana nanti caranya biar bisa menjawabnya ya. Kayaknya aku harus lakukan ini, harus lakukan ini. Jadi yang timbul apa? Kebohongan. Dan akhirnya berujung pada kecurangan. Akhirnya dia curang. Enggak hanya itu saja. Mungkin di dunia pekerjaan kita juga melakukannya. Demi dipromosikannya oleh atasan, melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar. Melakukan kecurangan dan kebohongan. Apakah kita sadar atau mungkin selama ini kita baik-baik saja dengan hal itu. Kita baik-baik saja lalu ya nggak apa-apa lah sekali-kali. Akhirnya jadi nggak apa-apa sekali-kali, akhirnya jadi coba deh sekali lagi. Mungkin belum beruntung banyak, akhirnya coba lagi. Coba sekali lagi, dan akhirnya menjadi apa? Kebiasaan. Dan kebiasaan jadi apa? Akhirnya karakter. Ini yang tidak bagus. Oleh sebab itu, dua hal ini diminta oleh penulis Agur bin Yake. Agur yang kita nggak kenal siapa dalam Alkitab PL, bahkan bapaknya Yake juga kita nggak kenal. Tapi Amsal dimasukkan oleh Tuhan sebagai firman Tuhan, ya artinya ini bisa menjadi teladan hidup bagi kita. Minta agar dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Minta agar dijauhkan dari kemiskinan dan kekayaan. Ingat, Tuhan tahu standar kita. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kita mampu menampung seberapa banyak. Tuhan tahu kita ini bagaimana dan Dia pasti memberikan kepada kita. Apalagi kalau kita sudah siap. Siap dalam artian bahwa kita yang tadi bahwa sudah mengerti tentang firman Tuhan, sudah mengenalnya dengan baik. Dan pas diberikan, kita tahu harus menggunakannya untuk apa. Bukan untuk ditimbun kesenangan sendiri, tapi untuk memberkati saudara-saudara kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia jauh lebih mengenal diri kita. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyerahkan keputusan ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang kau inginkan, hikmat mungkin, kepintaran, kepandaian dan hal lainnya. Atau mungkin kamu memang lagi perlu sesuatu materi, mintalah. Tapi saat minta, jangan lupa untuk menyerahkan keputusan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kita mengerti dengan baik bahwa sebenarnya hal doa itu sangat penting. Meminta itu kita tahu apa yang harus diminta sebagai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ingatlah, doakanlah doamu sesuai kebutuhanmu. Dan saat Tuhan memberikan, ingatlah kamu tahu apa yang harus kamu perbuat dengan itu. Dan jangan lupa serahkan keputusannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih atas pembelajaran kali ini mengenai firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu menyertai kami, selalu membimbing kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk merenungkan firman-Mu, mampu melakukannya juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga,
Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.